Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bu Lilik. Ya, ini kayaknya sudah lama sekali nggak ketemu Bu Lilik. Emang nggak pernah ketemu ya, Bu? Cuma lihat di Zoom aja namanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad, kumpulan hadis dan makalah-makalah dari para sahabat Rasulullah SAW, juga para tabi'in dan tabi'in untuk membimbing kita, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah seperti kita. Kita perlu nasihat karena eh, sehari-hari kita begitu banyak polusi. Nah, mungkin gitu ya. Polusi-polusi yang berlalu lalang di sekeliling kita begitu banyak. Setannya luar biasa. Ya, jadi kita juga perlu energi untuk merefresh semangat kita, keimanan kita, dan tentu juga sebagaimana kalau tubuh kita dahaga, haus, kita butuh meminum air segar. Ini adalah embun pagi yang segar untuk ruhaniyah kita. Kita sudah sampai di makalah keempat. Pagi hari ini kita akan baca makalah keempat, bagian pertama. Ada di bab 3 kitab Nashaikhul Ibad. Silakan Bapak Ibu bisa membuka yang ada kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Inilah makalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu an. Dari Utsman radhiyallahu an. Terakhir kemarin makalah ketiga itu dari Abu Bakar. Hari ini kita baca makalah dari Utsman radhiyallahu an. Oh, dari Umar kemarin ya. Terakhir dari Umar, sebelumnya Abu Bakar. Nah, ini mungkin memang dibuat urut oleh muallif atau penulis kitab ini. Ya, dari sahabat yang Khulafaur Rasyidun yang pertama yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian ini pagi hari ini kita baca makalah dari Utsman radhiyallahu an. Beliau berkata, man barang siapa. Jangan ketukar barangnya siapa ya. Barang siapa. Man. Barang siapa. Taroka yang meninggalkan dunia. Dunia. Bi'anna aqalla asyiba'ah. Dengan cara mensedikitkan rasa kenyang. Langsung ada yang wal akla dan menyedikitkan makan. Wa abghadus sana'a minan nasi. Dan menjauhi atau membenci as-sana'a pujian minan nasi dari manusia. Jadi meninggalkan dunia kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan atau diperinci, diperjelas dengan cara mensedikitkan rasa kenyang. Artinya ya seperti ajaran Rasulullah, makanlah sampai betul-betul kita merasa lapar, ya baru kita makan, dan berhentilah sebelum kenyang. Ya artinya memanage asupan makanan. Jangan sampai kita merasa perut kita merasa penuh, kenyang banget gitu. Itu dijauhi.
atau disedikitkan. Ya, di-manage demikian rupa agar tidak perut kita jangan sampai pada saat makan jangan sampai terlalu kenyang. Ya. Nah, tentu caranya adalah ya mensedikitkan makan. Kalau ditinjau dari sisi kesehatan bagaimana? Pasti bagus. Pasti semua ahli gizi, semua dokter pasti sepakat. Kita nggak boleh makan yang berlebihan. Kan itu juga persis ajaran agama kita. Kulu washrabu, boleh makan, boleh minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, makan apa saja yang halal ya, yang halal dan thayyib. Karena namanya halal itu pasti boleh. Ya, makan sate kambing boleh, makan soto Betawi yang pakai santan gitu boleh, ya. Makan apa namanya tongseng, gulai, dan juga tengkleng, namanya yang aneh-aneh. Ya. Manusia itu apa saja dimakan, tong sama seng aja dimakan. Tapi harus digabung. Kalau tong sendiri, seng sendiri dimakan jadi keras. Ya. Kalau tong, seng, boleh. Semuanya boleh. Wala tusrifu, asal jangan berlebihan. Ya. Nah, kalau sudah berlebihan pasti masalah. Saya tidak berlebihan, Ustaz. Saya kalau makan tongseng itu cuma makan separohnya saja. Minta dagingnya saja, nggak pakai jeroan. Kuahnya saya makan sedikit saja yang pakai santan itu. Sekarang, ya dulu waktu masih muda, waktu 30 tahun, 40 tahun awal, waduh, kalau makan nambah. Nah, itu problematikanya itu dimulai dari situ. Ya, problematika kesehatan kita ketika kita berumur sekarang itu dimulai pada saat kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu gitu. Yo, anyar-anyarane sugih iso tuku sate karo tongseng lah kira-kira gitu ya. Dulu waktu di pesantren makanya pakai kerupuk, pakai sambel gitu ya. Wah, begitu kerja pertama dapat gaji, wah apalagi bisa diklaim gitu kan. Ini kayaknya gue banget deh. Pengalaman itu. Ya Ustaz, gue. Ya pengalaman sepertinya. Iya, gue banget gitu ya. Gue banget gitu ya. Jadi terus kalap. Wah, makan pokoknya cari yang enak. Nah, itu problematika dimulai dari situ. Melupakan untuk tidak boleh berlebihan. Jelas-jelas padahal ayatnya wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ya sekarang tidak berlebihan, tapi dulu. Makanya sekarang makan sedikit aja jadi masalah. Nah, itu kita diajarkan tuh. Makanya sebenarnya prinsip agama, prinsip syariat kita, Bapak Ibu, apapun yang diajarkan oleh syariat kita itu pasti, sekali lagi, pasti itu memenuhi atau bertujuan untuk namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan diturunkannya syariat. Tujuan agama kita. Nah, di antara tujuan agama kita, di antara tujuan syariat kita adanya syariat, adanya aturan, larangan, terus perintah, terus apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu semua tujuannya itu ada 5. Satu di antaranya adalah menjaga kesehatan atau hifdun nafs, menjaga ya menjaga menjaga keberadaan kita, menjaga kesehatan kita, di antaranya menjaga kebaikan kita, keselamatan. Nah,
menjaga keselamatan kita. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik dan pasti menyelamatkan kita. Membuat kita selamat, membuat kita sehat, membuat kita terjaga. Sebaliknya apapun yang dilarang oleh Allah pasti membahayakan kita. Itu sudah pasti. Itu sudah qat'i subut. Itu udah nggak bisa dilawan lagi, itu sudah pasti benarnya seperti itu. Coba dicek, apapun yang dilarang oleh agama kita pasti buruk. Ya, makanan nggak boleh makan al-kalb wal khinzir, ya, apa namanya, anjing dan babi, nggak boleh makan adam, darah yang mengalir, nggak boleh makan, nggak boleh minum alkohol. Coba Anda cari, kita cari apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah tapi kok baik, itu nggak ada. Ya, tapi Allah juga fair, menunjukkan, misalnya ketika ditanya tentang khamr, tentang alkohol, ya, di dalamnya ada ismun, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya juga ada manafi, ada manfaat, ada juga madarat. Ya, tetapi madaratnya akbaru min naf'ihima. Jauh lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya. Ya, manfaat dari sisi kalau dia diminum tanpa tujuan tertentu. Misalnya untuk pengobatan, untuk antiseptik itu beda lagi. Ya, tapi kalau khamr, sekedar khamr untuk diminum, ya mungkin ada manfaatnya, kata orang saya juga nggak pernah merasakan. Gitu. Biar badannya anget lah, biar apalah. Mungkin ada manfaatnya. Tapi madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Demikian firman Allah. Akbaru min naf'ihim. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Apapun yang dilarang oleh pasti buruk. Nah dalam konteks ini, misalnya coba kita perhatikan. Allah akan menyayangi ahabbahullahu ta'ala. Orang-orang yang meninggalkan dunia dalam konteks mengurangi makan, dalam konteks menghindari atau mensedikitkan rasa kenyang, artinya menghindari rasa kenyang, dan juga membenci pujian dari manusia, itu orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Artinya itu diperintahkan kan? Berarti diperintahkan untuk apa? Untuk mengurangi makan. Bagus nggak kira-kira? Secara kesehatan pasti bagus. Tanya dokter siapapun pasti akan bilang, oh iya bagus. Kita nggak boleh makan terlalu kenyang. Ya. Kemudian tanya sama dokter lagi, kalau tubuh kita terlalu sering perutnya merasakan rasa kenyang, bagaimana akibatnya? Bagus apa tidak? Pasti menjawabnya tidak. Kalau kita berlebihan makan, makanan tertentu, bagus apa enggak? Pasti enggak. Ya kan? Udah, pokoknya dites saja. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, pasti baik untuk kita. Apapun yang dilarang oleh Allah, pasti buruk. Pasti itu. Ya, urusan akhirat itu sudah pasti. Di dunia pun sudah begitu. Di dunia pun sudah begitu. Bukan hanya yang fisik, yang non-fisik juga begitu. Mencintai, menyayangi sesama, peduli, ya, menghormati tetangga, menghormati tamu, menyayangi anggota keluarga, sampai disebutkan oleh Kanjeng Nabi, sebaik-baik orang itu adalah orang yang menyayangi keluarganya. Bagus nggak kira-kira ajaran begitu? Pasti bagus kan? Ya, terus kita nggak boleh hibah. Bagus nggak? Bagus. Ini yang contoh yang dilarang-larang misalnya. Bagi memfitnah hibah saja nggak boleh. Terus namimah, adu domba, boleh nggak? Nggak boleh. Bagus nggak? Bagus. Ya, pokoknya yang diperintahkan oleh Allah pasti bagus, yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Ya, apalagi ya beribu macam contoh pasti begitu. Nah, seperti yang kita lihat hari ini, Allah akan mencintai orang yang mengurangi rasa makan, mengurangi rasa kenyang dan mengurangi makanan, ya.
dan juga orang yang membenci pujian. Oke, kita lihat pujian dari manusia. Ya. Kenapa membenci pujian dari manusia? Maksudnya membenci pujian dari manusia bukan berarti kalau ada orang muji terus dipukulin, itu jangan. Ya. Kita harus melatih diri kita untuk kalau mulai dari gini, Bu. Mulai dari yang paling soft. Kalau dipuji orang, subhanallah. Maha suci Allah. Bibir kita mengucapkan subhanallah, membimbing hati kita untuk merasa, untuk meyakini bahwa apapun yang dipuji oleh orang tersebut tentang kita, itu semata-mata fadlum minallah. Semata-mata pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah. Bukan karena saya, bukan karena prestasi saya, bukan karena kepintaran saya, apalagi cuma kegantengan dan kecantikan, bukan. Subhanallah, maha suci Allah, maha sempurna Allah yang telah menciptakan itu semua dan memiliki itu semua. Nah, mulai membimbing hati kita begitu. Agar apa? Agar ketika dipuji manusia tidak muncul penyakit hati. Dipuji itu berat loh, Bu. Ya, dipuji itu berat. Dipuji itu bisa menimbulkan penyakit hati. Apa penyakit hati? Membuat ujub. Ujub itu takjub pada diri kita sendiri. Saya. Bener kan? Kata orang. Kata orang juga apa? Itu. Kayaknya di kampung sini yang paling ganteng ini ya saya. Yang paling cantik ini ya saya. Wah. Karena baru saja dipuji. Aduh ibu cantik sekali, mau kemana? Gitu. Wah langsung. Kupingnya kembang kempis. Bergerak-gerak sendiri. Ya. Nah, berat kan? Begitu dipuji datang setan berduyun-duyun, ya membuat perasaan yang pertama takjub. Iya, bener ini. Tambah langsing kayaknya Bu. Ih, dalam hati. Emang ya, rajin olahraga, diet, ya begini hasilnya. Kan paling langsing se-RT gitu. Muncul takjub. Yang kedua, kalau sudah takjub, ujub pada diri sendiri, hebat ya saya, iya cantik ya saya, pinter ya saya, ya. Lalu muncul penyakit hati yang berikutnya yang levelnya lebih tinggi. Apa itu? Sombong, takabur, ria, sum'ah. Ria itu pamer. Ya, pamer yang bangsa mata. Ro'a itu melihat. Ya, pamer yang bangsa mata. Ditunjukkan, dipamerkan secara eh, indrawi, secara mata, dilihatkan, diperlihatkan. Tapi itu sum'ah. Sum'ah itu ya seperti ria, tetapi diceritakan, sami'ah. Ya, mendengar, ya, jadi diceritakan. Sum'ah, jadinya dipamerin, intinya sama. Nah, level tertingginya kemudian, level selanjutnya kemudian takabur. Takabur itu sebenarnya kecil, tetapi seolah-olah besar atau dibesar-besarkan. Ya, makanya wazannya atau bentuk kalimatnya itu jadi takabur. Berasal dari kabir. Kabir itu besar. Takabur membesarkan diri. Sebenarnya tidak besar, tapi dibesar-besarkan. Sebenarnya di mata manusia biasa saja. Apalagi di mata Allah biasa saja. Tapi kemudian dibesar-besarkan. Wah saya yang paling keren, saya yang paling pinter, saya yang paling kaya, saya yang paling cemerlang. Terus takabur, padahal biasa aja. Di depan Allah mah nggak ada artinya gitu ya. Yang berarti kan amal soleh kita. Nah itu makanya bahasanya takabur, membesarkan diri. Itu penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya kalau kita tidak kokoh, kalau kita tidak kuat menghadapi pujian manusia. Tidak ada orang yang tidak suka dipuji. That's the problem justru. Ya, itu justru menjadi pintu masuk setan. Karena semua orang senang dipuji, maka ada orang-orang tertentu yang memang menggunakan pujian itu untuk melenakan kita.
baik secara sengaja maupun tidak, melenakan kita untuk apa? Untuk kepentingan tertentu, ya. Ini yang jahat. Ada juga yang memuji itu karena ikhlas, benar-benar karena memuji. Subhanallah, bagus banget Bu bajunya, bagus banget Bu tasnya, cantik sekali Ibu, Bapak keren banget deh, misalnya. Ya, ada yang betul-betul ikhlas, ya. Tetapi ya sama saja, nanti kalau kita tidak kuat, bendungan tembok keikhlasan kita, wah itu bisa ambiar itu pasukan setan langsung menyerbu untuk tadi ujub, riya, sum'ah, takabur. Nah, maka kalau sudah bobol itu pertahanan kita, maka keikhlasannya menjadi terbang. Ya, padahal amal yang tidak disertai dengan keikhlasan ya kabur oleh angin semuanya tak berbekas, hilang. Ya, maka statement dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu adalah kalau kita bisa membenci pujian atau menjauhi pujian dari manusia atau dipuji itu bukan gila pujian. Ya, mulai berlatih begitu deh. Mulai berlatih untuk tidak gila pujian. Itu yang paling basic. Ya, gila pujian itu kalau tidak dipuji gila gitu ya. Mencari-cari orang untuk memuji. Ya, posting status IG atau Facebook. Coba habis posting setiap menit dilihat siapa yang nge-like. Ya, siapa yang kasih love. Ya kan? Ya, itu manusia. Ya, manusia. Ya, yang penting kita mulai belajar deh. Jangan gila pujian. Jangan mencari-cari pujian. Itu yang paling basic dulu. Ya, kemudian tadi setiap kali dipuji subhanallah. Ya itu semua itu milik Allah, Maha Suci Allah, bukan aku. Kalau misalnya Anda melihat saya hebat, kalau Anda melihat saya cantik, kalau melihat Anda saya ganteng, itu semata-mata milik Allah. Allah yang membuat. Aku sama sekali tidak punya kuasa atas itu. Ya, mulai dari situ belajarnya. Kemudian pelan-pelan, pelan-pelan, tidak mencari pujian dari manusia. Ya, di antaranya adalah apa? Di antaranya ya tidak meria, tidak pamer, tidak sum'ah, tidak menunjuk-nunjukkan hasil kerja kita. Ya, ada saya punya teman di kantor, setiap kali dia mensupport, ya, berkontribusi, membantu, bahkan kadang-kadang di luar tugas dan eh, tugas dan kewajiban beliau, dia bantu dan selalu dipesankan, jangan sebut nama saya, jangan bilang-bilang kalau itu dari saya. Jangan bilang itu salah satu cara untuk menjauhkan kita dari ria dan sum'ah. Ya, kalau membantu maka kita di gerakan Jumat Berkah selalu hamba Allah. Itu salah satu usaha kita untuk menghindari banyak pujian. Karena bisa jadi pada saat itu kita ikhlas, tetapi begitu dipuji orang langsung boom hilang ikhlasnya. Ya, makanya hamba Allah. Nah, kalau sudah menyebut hamba Allah jangan dikasih alamat rumah. Hamba Allah C10, ya ketahuan deh saya gitu ya. Dulu dulu ada di kita itu. Ditulis hamba Allah tapi dikasih alamat rumah ketahuan. Itu tapi insya Allah niatnya bukan karena pamer ya, karena khilaf saja. Karena khilaf. Ya, hamba Allah dikasih inisial. CT, ya, Citananto dong ketahuan gitu ya. Enggak itu bercanda saja ya. Nah, kalau kita sudah mulai belajar begitu, nanti lama-lama kita ada tahap sampai pada tahap dipuji orang itu biasa saja. Karena toh keyakinan kita itu mau milik Allah kok. Lama-lama dipuji orang itu kita nggak suka. Karena kenapa nggak suka? Karena itu bisa melenakan, karena itu bisa mendatangkan setan. Karena itu bisa menghilangkan keikhlasan saya. Aduh, makanya jangan sebut nama saya. Ditulis hamba Allah. Ditutupin sampai dalam sebuah hadis disebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu. Nah, kalau sudah sampai pada level itu, Allah jatuh cinta kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya bisa pelan-pelan belajar. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa sampai ke level betul-betul ahabbahullah, dicinta oleh Allah karena apa? Bisa mensedikitkan rasa kenyang, bisa mensedikitkan makan, dan bisa sampai kepada level kalau dipuji manusia itu justru nggak suka. Jangan dong, jangan. Atau jangan sampai diumumkan ya Pak, jangan dikasih tahu ya Pak.
Karena apa? Karena saya nggak suka dipuji manusia, karena dipuji manusia bisa mendatangkan setan untuk membuat ujub, riya, sum'ah, takabur, dan itu bisa menghilangkan keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama-sama, mensedikitkan rasa kenyang dan makan, dan juga menjauhi pujian dari manusia agar kita semua dicintai oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.